Gelas. Apa yang kita tahu tentang gelas? Tentu banyak bentuk dari gelas. Mau gelas plastik, berwarna, keramik, kayu, kaca, dan apapun itu dari hasil materi yang ada. Dalam hal kegunaan, gelas biasa digunakan untuk mengisi air di dalamnya. Mau itu air mineral, anggur, champagne, bir, jus, dan lain-lain lainnya yang mengandung unsur liquid yang kemudian akan diminum oleh seseorang. Tidak sebatas minum saja, pasti ada tujuannya meminum isi dari gelas, antara lain melepas dahaga, mabuk-mabukan, ataupun untuk kesehatan individual. Dengan demikian, gelas dapat menyesuaikan diri dengan yang ada dalam dirinya, dengan beragam tujuan untuk penggunaannya. Semua tergantung wadahnya, yaitu gelas. Tanpa gelas, masing-masing individual akan bersusah untuk mendapatkan wadah yang lain untuk meminum minuman tersebut. Jalan satu-satunya adalah langsung dari sumbernya, seperti langsung teguk dari botol ataupun drum minuman tersebut. Sungguh tidak etis untuk dilakukan. Dengan demikian, perlu sebuah gelas untuk men-sharekan dari sumber asli ke tempat gelas yang tersedia bagi individu dengan individu yang lain. Gelas merupakan bentuk dari ketidakegoisan itu sendiri. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Inilah kehebatan gelas, mampu membuat rasa kebersamaan itu sendiri tidak hanya datang dalam kepentingan kelompok, tapi juga individu. Cheers! Begitulah gelas, unik dengan cara yang dimilikinya. Lihatlah gelas. Apakah terkesima jika hanya sebagai wadah untuk minum? Tentu tidak. Bisa saja dipajang di sebuah lokasi, ya seperti di lemari koleksi gelas-gelas antik dan cantik untuk disimpan. Namun sayang, mereka tidak digunakan, melainkan selayaknya model untuk memperlihatkan kecantikannya dan wujud untuk menghidupi suasana ruangan karena ada gelas antik dan cantik itu. Apa hanya itu saja? Masih banyak lagi, contohnya sebagai alat untuk bermain permainan. Tebak di mana benda tersembunyi itu. Dengan adanya permainan itu, pasti menjadikan timbulnya kesenangan dan pelengkap hal sesuatu. Bisa juga gelas itu dipecahkan supaya ramai atau dijadikan simbol, yaitu seperti ketika adanya perkawinan orang Yahudi, di mana pengantin pria menginjakkan gelas sebagai wujud simbol kehancuran Bait Allah tahun 70 Masehi. Dengan demikian, kita tahu bahwa gelas itu sendiri bersifat fleksibel. Bila gelas itu fleksibel, maka yang lain perlu fleksibel terhadap gelas. Saya rasa perlu. Bayangkan halnya air di dalam gelas. Air itu mampu menyesuaikan diri dengan gelas, hingga ia menjadi gelas itu sendiri. Bayangkan bila kita seperti batu atau benda yang melebihi volume gelas itu sendiri. Tentu tidak akan muat dalamnya, dan bila dipaksakan gelas itu akan pecah. Demikian juga kita harus seperti air, agar di mana air itu dapat menyesuaikan diri dengan gelas dan memenuhi gelas tanpa ada rongga-rongga sekalipun, dan bukan menjadi diri kita seperti kerikil atau benda lain di mana saat dimasukkan ke dalam gelas masih terdapat rongga-rongga kosongnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah air itu mencerminkan kita, dan gelas mencerminkan lingkungan atau komunitas di mana kita berada. Bila kita hanya seperti kerikil kecil yang memang pada akhirnya mampu memenuhi wadah gelas, namun rongga-rongga itu bisa menjadi masalah, karena rongga itu seharusnya bisa dipenuhi.
Bila kita terlalu besar, mencolokkan diri dan egois, gelas itu tidak akan menerima kita, dan bahkan gelas itu bisa pecah bila dipaksakan. Maka kita juga perlu adanya penyesuaian diri terhadap gelas, agar gelas mau menerima seluruhnya kita. Dengan demikian, timbullah harmonisasi antara air dan gelas. Gelas adalah sahabat manusia. Tergantung kita, bila gelas itu diisi dengan air bir, maka gelas itu menjadi alat untuk mabuk-mabukan. Gelas mau menerima, tapi tergantung kita. Maukah kita jadikan apa gelas itu sendiri?